Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan mempelajari tentang matematika di buku A22 LKS-nya matematika halaman 9. Setelah kemarin eh, mengenal bilangan bulat, kita akan melanjutkan ke bagian operasi hitung bilangan bulat. Maksudnya operasi hitung itu penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Itu yang dimaksud dengan operasi hitung bilangan bulat. Nah, di dalam operasi hitung bilangan bulat ini nanti ada bilangan positif ditambahkan bilangan bulat positif. Ada bilangan bulat positif ditambahkan dengan bilangan bulat negatif dan seterusnya. Langsung saja untuk menghemat waktu. Pada bilangan bulat dapat dilakukan operasi hitung pasti. Antara lain penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang seperti tadi dijelaskan. Ya kan? Gampang lah ya. 1 tambah 1, 2. 3 tambah 3, 6. Kan? Sama. 3 kurangi 2, 1. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Semuanya sama. Cuma di sini perbedaan dari operasi hitung yang sudah atau sebelumnya yaitu ada yang namanya bilangan negatif. Nah, sekarang di sini dilihat penjumlahan bilangan bulat dari penjumlahan dulu. Yang pertama, operasi penjumlahan bilangan bulat. Hasil penjumlahan bilangan bulat dapat ditentukan menggunakan garis bilangan. Bilangan yang akan dijumlahkan digambar menggunakan anak panah yang arahnya sesuai dengan bilangan tersebut. Jika bilangan positif, anak panah menunjuk ke kanan. Bila bilangan negatif, anak panah menunjukkan ke kiri. Diingat lagi, ke kanan berarti positif, kalau ke kiri berarti negatif. Di tengah-tengahnya netral itu 0. Ini coba dihitung dulu, 5 ditambah 4 hasilnya 9 lah. Nah, ke halaman 10 saja, nanti ada penjelasannya. Ini ya, dibuka halaman 10. Ini kan tadi kan 9. Berarti kan dari 0 lompat 1, 2. Ini materi kelas 4 dulu ini, garis bilangan ya. Diingat lagi. 0 ke 9, 1, 2. 0 ke 5 tambah 4 nih ya. Berarti ke 5 dulu. Dari 0 ke 5, 1, 2, 3, 4, 5. Loncatnya 5 kali, bukan dari 0 itu 1, 2, 3, bukan, tapi lompatannya 5 kali. 1, lompat 2, 2, 3, 4, terus 5. Ditambah 4, 4-nya positif berarti ke kanan. 1, 2, 3, 4. 5 tambah 4, 9. Nah, yang nomor 2 ini ada bilangan negatif ditambah bilangan positif. Titik utama menentukannya itu dari 0. Berarti kalian buat garis bilangan dulu seperti ini. Tentukan titik tengahnya yaitu 0, ini netral. Bilangan pertamanya apa? Negatif 4. Berarti kalau negatif berarti ke kiri. Ke kiri lompat 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lalu dijumlahkan 9. 1. Lalu ke kanan 9 karena positif berarti ke kanan. Dari min 4 tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan sampai di titik 5 atau angka 5. Kalau kalian agak malas menggunakan garis bilangan, misalkan terlalu susah, kalian memang harus memang harus melakukannya karena ini memang konsep dasar ya. Walaupun ada cara yang lebih mudah, misalkan kalian menemukan di internet atau di les-lesan cara lebih mudah itu seperti ini, tapi kalian harus mempelajari ini karena ini konsep dasar. Atau seperti pohon itu akarnya, nah ini akarnya dulu, nanti akan dijelaskan yang mudah lagi, gampang ya.
Lalu yang selanjutnya, langkah-langkah pengerjaan 7 ditambah negatif 10 menggunakan garis bilangan. Nah, 7 karena dari 0 dulu ya. Karena 7 itu positif, berarti dari 0 ke kanan. Lompat 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah sampai di titik 7, dilihat bilangan selanjutnya apa? Negatif 10. Karena negatif 10 berarti ke kiri. Berarti dari 7 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai di titik negatif 3. Berarti 7 ditambah negatif 10 itu negatif 3. Nah, sekarang negatif 3 ditambah negatif 8. Kalau tadi kan positif dan negatif atau negatif dengan positif. Sekarang negatif dengan negatif. Dari titik 0. Tolak apa? Titik ukurnya, titik utamanya dari 0 dulu. Semuanya dari 0. Karena negatif 3 berarti ke kiri. 1, 2, 3. Berada di titik negatif 3. Ditambah negatif 8. Negatif 8 bagi ke kiri lagi. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berada di titik negatif 11. Berarti negatif 3 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 11. Nah, itu tadi pengerjaan penjumlahan bilangan positif dan negatif. Nah, penggunaan garis bilangan untuk menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat yang bernilai besar tidak efektif dan efisien. Dalam hal ini, hasil penjumlahan bilangan bulat dapat ditentukan menggunakan aturan berikut. Jika dua bilangan bertanda sama dijumlahkan, hasilnya mempunyai tanda sesuai dengan tanda kedua bilangan bulat tersebut. Misalkan positif dengan positif, berarti hasilnya positif. Tapi misalkan negatif dan tentu saja negatif dengan negatif, berarti hasilnya negatif. Bilangan 1 dan bilangan 2 yang dijumlahkan, maka hasilnya sama. Gampangnya pos dan pos positif. Negatif dan negatif, hasilnya negatif. Kita ke halaman 11. Nah, ini di atas. Cara penjumlahan dua bilangan bulat dengan tanda berbeda adalah mengurangkan bilangan yang nilainya besar dengan bilangan yang nilainya kecil. Hasilnya mempunyai tanda sesuai dengan bilangan yang nilainya besar. Misalkan ini 18 ditambah negatif. Ini salah ini. Ini salah. Ini contoh salah ya. Ini dicoret ini. 18 ditambah negatif 11 masa negatif 7. Harusnya 7. Ini salah ini. Ini contoh salah ini. Kalau yang ini benar. Negatif 22 ditambah 35. Gampangannya itu seperti ini, ya. Gampangannya itu seperti ini ya. Misalkan ya, ada 5 ditambah negatif 4. Kan kalau kalian menggunakan garis bilangan, lama sekali. Garis 0, 1, 2, 3, 0, 1. Gampangannya, positif itu milik. Kepunyaan, positif itu kepunyaan. Sedangkan negatif itu hutang. Berarti 5 punya 5. Hutangnya 4. Negatif bacanya hutang saja, nanti gampang. Berarti tinggal berapa? Nek gue nyaur loh. 5 utangnya 4. Berarti 1. Lagi ya. Negatif 10 ditambah 6. Negatif 10 ditambah 6. Utangnya 10, duwene 6. Hutangnya 10, tapi punyanya 6. Berarti tinggal berapa? Tinggal 4.
Ya, begitu. Sekali lagi ya. 7 ditambah negatif 3 dan bawahnya 9 negatif 9 ditambah 3 jangan ditambah 10 saja lah jadi pada kelas dhuwur 18. Coba hitung yang 7 ditambah negatif 3 5 detik 1. Sudah tertemu punya 7 hutangnya 3 negatif utang makanya positif itu kepemilikan 27 utangnya telu tinggal berapa punya 7 hutangnya 3 tinggal 4. Yang bawah negatif 9 ditambah 18 hutangnya min 9 hutangnya 9 punya uangnya 18 punya 18 hutangnya 9 berapa tinggal 9 gitu ya. Lalu kita ke selanjutnya sifat-sifat operasi bilangan penjumlahan bilangan bulat. Dalam operasi penjumlahan bilangan bulat itu terdapat beberapa sifat. Jika A, B, C sebarang bilangan bulat berlaku sifat-sifat berikut. Maksudnya A, B, C itu seperti ini loh. A urus apa? Nah, ya matur suwun. A itu A, lalu ada B, koma. Lalu ada B, lalu ada C. Ini tuh perumpamaan. Ini bisa diubah saja. Misalkan A-nya itu 10, B-nya 11, C-nya 12. Atau A-nya 3, B-nya 4, C-nya 5. Enggak apa-apa, ini karena ini perumpamaan. Jadi ini jangan dipikir A, B, C anu apa. Ini cuma perumpamaan. Karena ini bisa berbagai macam angka apa beda yang juga pengen 10, ngene 100, ngene 200 bisa saja. Ini cuma perumpamaan. Jadi jangan berpikir ini tuh rumus bukan. Ini untuk menyederhanakan gampangannya gitu. Nah, di sini dimisalkannya yang pertama sifat tertutup A plus B sama dengan C. Contohnya 15-nya itu A. Negatif 10-nya itu B, 5 itu C, C itu hasil. Nah, di sini kan nih pertukaran 24 itu A, 41 itu B. Sama dengan 41 kan B. B-nya sama dengan B tambah A, berarti 41 tambah 24. Jadi A, B, C itu perumpamaan saja. Enggak usah ini dipikirkan sampai dalam-dalam. Ingat sifat-sifatnya saja. Ya, 15 ditambah negatif 10 sama dengan 5. Bilangan yang dijumlahkan dengan 15 dan negatif 10. Sedangkan bilangan hasil penjumlahan adalah 5. Ketiga bilangan tersebut merupakan bilangan bulat. Lalu ada sifat pertukaran A ditambah B sama dengan B tambah A. Ini loh maksudnya. 1 ditambah 3 hasilnya 4. Nah, berarti dimisalkan kan seperti ini. 1 itu A, 3 itu B, C itu 4. Kan seperti ini. Tapi bisa juga ditulis maksudnya sifat komutatif atau pertukaran
Sifat komutatif itu kan sama dengan sama dengan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Maksudnya apa? 1 itu A, 3 itu B. Berarti tulis lagi ya, 1 ditambah 3 kan 1A, 3B. Sifat komutatif A ditambah B sama dengan B ditambah A. Berarti 3, B-nya kan 3. Ditambah A-nya 1. Sama saja hasilnya. Hasilnya sama-sama 4. Bilangan lain coba. 4 ditambah 5 sama dengan 5 tambah 4. Itu namanya sifat komutatif diwalak-walik. Pertukaran. Nah, ini ada 24, ini A-nya itu 24, B-nya 41 sama dengan 65. Dibalik 41 ditambah 24 sama dengan 65. Hasil. Itu namanya sifat pertukaran. Lalu yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Yaitu A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah B dalam kurung C ya. Gampangannya ini contohnya ini di bawah. Negatif 15 ditambah dalam kurung 33 ditambah 22 sama dengan negatif 15 ditambah 55 sama dengan 40. Atau ditukar yang depan dulu. Hapus ya. Maksudnya sifat pengelompokan itu ini sini. Ini ya. Kalian tahu kan yang apa namanya? Kali, urutannya kan kali, lalu pembagian, penjumlahan, pengurangan. Ping suto apa? Tambah kurang ya. Maksudnya urutannya kan seperti ini. Ini setara, perkalian dan pembagian itu setara, penjumlahan dan pengurangan itu setara. Maksudnya dalam mendahulukan. Kita refresh sejenak ya. 2 ditambah 3 dikali 5. Ini kan karena yang didahulukan itu apa? Perkalian dulu kan? Perkalian. Maka kalian tidak boleh menjumlahkan 2 ditambah 3 dulu, tapi 3 dan 5 dahulu karena perkalian itu lebih tinggi tingkatannya. Gampangnya seperti ini. Pembagian. Nah, tingkatannya seperti ini. Ping bagi, bawahnya baru perjumlahan dan perkalian. Kalian hitung ini dulu. Berarti nanti hasilnya 2 ditambah 3 kali 5, 15. Sampai dengan 17. Kan seperti itu. Dalam apa namanya? Tingkatan operasi hitung. Nah, dalam sifat asosiatif, karena semua bilangannya setara, operasi hitungnya setara, yaitu menggunakan penjumlahan. Penjumlahan kan sama. 1 ditambah 2 ditambah 3. Kalian boleh menjumlahkan 1 ditambah 2 dulu atau 2 ditambahkan 3 dulu. Sama saja hasilnya 6. Berbeda dengan perkalian ya. Mau 1 ditambah 2 dulu boleh atau 2 ditambah 3 dulu boleh. Maka jika kalian ingin mengelompokkan, boleh mengelompokkannya seperti ini. Sama dengan 1 ditambah 5. Atau ini kebesaran. Atau dalam kurung 1 ditambah 2 kurung tutup ya, jangan lupa kurung tutup, ditambah 3. Hasilnya 3 ditambah 3. Hasilnya berapa? Sama 6. Karena ini penjumlahan semua. Berbeda dengan yang
atas ada perkaliannya. Nah, nanti ada pencampuran seperti ini. Ini untuk diingat-ingat. Tingkatannya ingat, jika ada operasi hitung, ini kan materi kelas 4. Perkalian dulu baru penjumlahan atau pengurangan. Sudah 20 menit ya. Wah, baru 11 padahal ini sampai halaman 16 ya. Mungkin videonya 1 jam berarti. Ya. Boleh dikelompokkan. Ini namanya sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, di sini negatif 15 ditambah dalam kurung 33 ditambah 22. Boleh yang dikurungkan itu yang belakang B dan C. Atau kalian ingin mengurungkan yang depan negatif 15 ditambah 32 ditambah 22. Hasilnya sama 40. Kenapa? Karena semuanya penjumlahan. Maupun mungkin di sini pengurangan juga bisa. Misalkan baru saja ya. 5 dikurangi dalam kurung 1 ditambah 3. Sama hasilnya dengan 5 dalam kurung 5 dikurangi 1 ditambah 3. Karena setara. Ya. Hasilnya berapa? Ini 5 dikurangi 4. Oh, bukan. Oh, kalau pengurang maksudnya kalau seperti ini. Ya, nah ini baru benar. Didahulukan 5 dikurangi dulu atau 5 ditambahkan dulu. Oh iya benar ya. Kok saya jadi bingung. Sudah benar tadi. Kalau ini didahulukan atau kalian mendahulukan yang ini berarti seperti ini 5 ditambah ini bilangan negatif, tapi ini terlalu seperti ini. Nah, karena satunya itu bilangan negatif. Nah, seperti ini. Ini cuma untuk apa? Ini sih ada nggak ya yang penjumlahan untuk negatif? Oh, ada. Tapi itu nanti. Tapi cuma 2 bilangan ya. Ada nggak ya yang seperti itu? Berarti ini cuma untuk merefresh saja. Nah, seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Berarti boleh 5 ditambahkan lalu dalam kurung negatif 1 ditambah 3 atau 5. Ini kan aslinya 1 kan negatif 1. Aslinya itu penjumlahan, ini negatif aslinya. Aslinya seperti ini. Cuma karena ini di belakang, untuk memudahkan jadinya seperti ini. Nah, mengapa ini negatif 1? Karena ini di depan. Kalau di depan itu negatifnya ditulis. Kalau ini menjadikan ya ini hanya untuk apa? Materi di selanjutnya itu seperti ini. Hasilnya sama nanti. Ini kan 5 ditambah berarti kan 2. Ini 5 kurangi 1 kan 4 ditambah 3. Nah, kan hasilnya sama-sama 7. Ya, ini sama-sama 7. Ya, hasilnya seperti ini. Aduh, kok kebesaran ya. Bentar. Ya. 5 ini mau dikelompokkan di depan dulu atau di belakang? Dulu sama. 5 negatif plus 3 kan aslinya ini. Hasilnya ini. Mau dikelompokkan dulu, belakang dikelompokkan atau depan yang dikelompokkan. Hasilnya sama-sama saja. Hasilnya begitu ya. Ini namanya sifat asosiatif. Lalu ada bilangan 0 merupakan unsur identitas dalam penjumlahan sehingga berlaku A ditambah 0 sama 0 tambah A.
Nol itu tidak ada. Nol itu kosong atau tidak ada, ketiadaan. Tapi ada, berarti bagaimana? Ya nol itu nol saja ya. Kalau gampangannya di sini kan negatif 16. Utangnya negatif 16 ditambah 0. 0 kan tidak ada, ya tetap saja negatif 16. Atau 9 positif, bilangan positif 9. Berarti 9 ditambah 0 tetap 9. Gitu ya. Jika hasil penjumlahan suatu bilangan dengan inverse-nya atau lawannya merupakan unsur identitas bilangan 0, dikatakan bahwa bilangan tersebut mempunyai inverse jumlah akibat adanya inverse jumlah atau bilangan angel Tom. Ini bahasanya supaya membuat banyak halaman aneh-aneh saja. Gampangnya itu seperti ini. Bilangan positif 4. Lawannya negatif 4. Jika dijumlahkan dua papat, utangnya papat, berarti 0. Inverse itu lawan. Inverse gampangannya lawan lah. Ya. Inverse itu lawan ini. 10 di sini berarti lawannya negatif 10. Dan bilangan yang disebut inverse atau lawan itu harus jika dijumlahkan menjadi 0, menjadi 0. Berarti jika kalian mencari inverse dari negatif 15 berarti berapa? 15. Jika dijumlahkan, bukan dikurangkan loh ya. Jika dijumlahkan itu hasilnya 0. Gitu. Sampai sini paham lah ya. Lalu ada setelah penjumlahan kita ada pengurangan bilangan bulat. Wah, lama ya. Sudah, ayo kita kebut saja. Kebanyakan videonya terlalu lama nanti. Hasil pengurangan bilangan bulat dapat ditentukan menggunakan garis bilangan. Dalam hal ini, pengurangan bilangan bulat sama artinya dengan pengurangan penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangannya. Dengan demikian, operasi pengurangan A dikurangi B dapat dituliskan sebagai operasi penjumlahan. Nah, seperti tadi yang dituliskan ini. Ya. A ditambah negatif B. Kita ke halaman 12. Ini ada 4 contoh. Ini hapus saja. Ada 4 contoh A, B, C, D. 11 dikurangi 8. 11 dikurang 8. Ini lalu ini yang A. Lalu yang B itu 6 dikurangi negatif 4. Lalu ada C negatif 6 dikurang 5. Konyol ini. Gak apa-apa. Gak ada kurungnya. Oh ya. Dikurang dalam kurung negatif 10. Wah, sudah cukup susah ini ya. Aduh, kosong banget. Cukup sulit ya. Kalau atas yang A gampang, 11 kurangi 8. 3. Yang bawah-bawah, aduh, bingung. Nah, kita jelaskan satu-satu. Mulai dari yang A. Langkah-langkah pengerjaan 11 dikurangi 8. Dari 0. Ingat, semuanya dimulai dari 0. Bilangan pertama berapa? Yang paling kiri. Paling kiri berarti 11. Berarti melangkah 11. Sudah melangkah lompat 11 kali. Lalu dikurangi 8. Aslinya itu kan seperti ini. 11 ditambah dalam kurung negatif 8. Ditulis seperti ini kok. Atau jika kalian tidak ingin seperti ini, kalau dikurangkan berarti ke kiri. Dikurangkan ke kiri.
Berapa kali? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti hasil 11 dikurangi 8 menggunakan garis bilangan hasilnya 3. Gampang lah itu. Yang agak susah itu mulai dari B. Operasi 6 dikurangi dalam kurung negatif 4. Ya kan? Ya. Dapat ditulis sebagai 6 ditambah 4. Nah, bingung ya. Ini apa namanya? Diingat-ingat saja. Jika ada tanda kurang, ini tanda pengurangan aja kurang, pengurangan bertemu dengan tanda negatif, maka menjadi penjumlahan. Kan 6 dikurangi dalam kurung negatif 4. Jika ada tanda pengurangan, ini kan tanda kurang, tanda pengurangan bertemu dengan tanda negatif, maka hasilnya menjadi 6 ditambah 4. Hasilnya menjadi penjumlahan, menjadi 10. Begitu ya. Jika ada tanda pengurangan bertemu dengan tanda negatif, ini penting, ini bisa ditulis. Ada pengurangan bertemu dengan tanda negatif, maka hasilnya menjadi penjumlahan. Hasilnya sama 10. Kan 10. Dari 0 ke 6. Lalu ke 4 ke kanan. Lalu yang C, langkah-langkah pengerjaan negatif 6 dikurangi 5 menggunakan garis bilangan. Nah, ini itu aslinya seperti ini. Negatif 6 ditambah dalam kurung negatif 5. Aslinya seperti ini. Sudah mempunyai hutang 6, hutang lagi 5. Dari 0 ke negatif 6, berarti kan ke kiri. Sampai 6. Lalu ditambah maning negatif 5. 5 langkah lagi, berarti negatif 11. Ini tanda pengurangan. Ini jika depannya itu positif, jika depannya itu negatif seperti ini tidak berlaku. Kan negatif ini kan berarti bukan pengurangan bertemu negatif, tapi negatif yang C negatif bertemu pengurangan. Berbeda ya. Berbeda yang C. Yang C itu jika tanda negatif bertemu dengan tanda pengurangan. Nah, ini kan negatif dulu, baru pengurangan. Maka hasilnya beda lah ya intinya. Ini berlaku hanya jika pengurangan didahulukan lalu bertemu negatif. Kalau ini negatif bertemu dengan pengurangan, yang di depan itu yang paling kiri itu negatif atau pengurangan. Kalau pengurangan negatif bertemu dengan pengurangan, maka kalau dijabarkan itu menjadi seperti ini.
negatif 6 ditambah dalam negatif 6 ditambah dalam kurung negatif 5. Wis utangnya 6 ditambah utang maning 5. Tambah ke utang ya kan, berarti hasilnya negatif. Ya tergantung anunya ding. Oh, hasilnya negatif. Hasilnya pasti negatif. Misalkan negatif 7 dikurangi 10 berapa? Jabarkan negatif 7 ditambah kurung negatif 10. Wis utang pitu utang maning 10 berarti negatif 17. Seperti itu ya. Lalu kita ke operasi yang D, negatif 10, negatif 2 dikurangi dalam kurung ini negatif bertemu pengurangan bertemu negatif. Nah, ingat jika pengurangan bertemu dengan ini nggak usah ditulis saja ini membingungkan. Kalian jabarkan saja seperti ini, nanti malah lebih mudah. Ingat-ingat yang ini saja. Jika pengurangan bertemu dengan tanda negatif, maka menjadi penjumlahan. Kalau yang ini, kalian jabarkan saja seperti ini. Ya, jadi nanti lebih mudah mengingat-ingat. Nah, yang ini, yang kedua, negatif 2 dikurangi dalam kurung negatif 10. Ingat, jika ada pengurangan bertemu dengan negatif, maka menjadi penjumlahan. Maka menjadi negatif 2 ditambah 10. Ya kan? Hasilnya 8. Utangnya loro 210 berarti 8. Ini saja yang diingat-ingat. Nanti kalian tidak mengingat terlalu banyak. Jika ada tanda pengurangan, ingat pengurangan dulu bertemu dengan tanda penjumlahan. Kalau yang ini kalian jabarkan saja. Sampai ini ya, sampai seperti ini. Gampang lah. Penggunaan garis bilangan untuk ini kan kurang efisien sama. Tapi ini dasar apa? Dasar itu loh. Dasar pembelajaran ini nggak boleh di skip. Lalu ya ini cara gampangannya ini hapus. Pengurangan dua bilangan bulat positif diketahui seperti tadi ya, A dan B itu permisalan angka. Nggak usah dipikir itu rumus nggak usah. Ini tuh kebanyakan itu tidak dijelaskan oleh guru matematika. A itu apa, B itu apa. Intinya A itu hanya permisalan, misalkan. Jadi A itu bisa 100, bisa negatif 20, atau negatif 5, atau berapapun. Pokoknya A gitu loh. Gak usah diingat-ingat gak apa-apa. Yang penting kalian tahu konsepnya. A dikurangi B sama dengan, nah ini yang tadi dijelaskan, yang tadi terlewat ya. A dikurangi B sama dengan A ditambah dalam kurung negatif B. Misalkan A itu angka berapa? Misalkan itu A itu 2 dikurangi 1. Itu sama saja dengan 2 ditambah dalam kurung negatif 1. Kalian inginnya itu 200, misalkan A-nya itu 100 boleh. 100 dikurangi 50 sama dengan 100 ditambah dalam kurung negatif 50 sama dengan 21 utangnya 50 ya. Gitu. Jadi A itu bisa berbagai bilangan. B juga berbagai bilangan. Ini untuk memisalkan. Jadi misalkan ada A ditambah B sama dengan A ditambah A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Itu konsep yang pertama. Lalu ada pengurangan dua bilangan bulat negatif. Ya. Ingat, jika ada pengurangan bertemu setelah pengurangan di sebelah kanannya
Setelahnya loh, ini pengurangan, tanda pengurangan. Terus di sebelah kanan itu tanda negatif, berarti menjadi penjumlahan. Jika ada tanda pengurangan dan setelahnya atau di sebelah kanannya sih gede banget. Dan di sebelah kanannya adalah tanda negatif, maka menjadi penjumlahan. Misalkan A, kalau di sini kan negatif A, ya udah nggak negatif A. Negatif A, udah kan. Terus ada pengurangan. Dan setelahnya, berarti setelahnya itu di sebelah kanan, bukan negatif yang di sebelah kiri. Ini kan kiri. Dan setelahnya itu tanda negatif B. Maka sama dengan negatif A ditambah B. Atau A lalu ada pengurangan. Ini tanda pengurangan. Ingat tanda pengurangan dulu, bukan tanda negatif, tanda pengurangan. Setelahnya bare tanda pengurangan ketemu tanda negatif, maka kalian bisa tulis A ditambah B, maka menjadi penjumlahan. Ini loh yang disebut, maka menjadi penjumlahan dan B nya menjadi positif, begitu. Jika ada tanda pengurangan, ini kan tanda pengurangan, bukan tanda negatif. Kalau tanda negatif itu strip tapi diikuti dengan angka. Kalau ini kan enggak, berdiri sendiri. Ada tanda pengurangan dan setelahnya atau di sebelah kanan, ingat di sebelah kanan bare pengurangan, setelah pengurangan itu tanda negatif. Ini tanda negatif, tanda negatif, maka menjadi penjumlahan. Ini diingat-ingat terus ini. Ada pengurangan, baru itu ketemu bilangan negatif, berarti menjadi positif. Contohnya negatif 42 dikurangi dalam kurung negatif 70. Kan ada pengurangan ini, tanda pengurangan, setelahnya tanda negatif. Berarti negatif 42 ditambah 70 menjadi hanya 28. Sama yang bawahnya negatif 88 dikurangi dalam kurung negatif 45. Berarti negatif 88 karena pengurangan. Ingat, pengurangannya didahulukan. Pengurangan bertemu dengan bilangan negatif, maka menjadi bilangan positif. Lalu yang selanjutnya, pengurangan dua bilangan bulat berbeda tanda. Berbeda tanda. Ini sama kayak yang atas. Diketahui A dan B bilangan bulat positif, berarti negatif A dan negatif B bilangan bulat negatif. Hasil pengurangan dua bilangan bulat berbeda tanda dapat dituliskan negatif min B sama dengan negatif. Oh ya. Ini apa ya? Kalau dalam sifatnya itu sudah dijelaskan tadi belum ya? Bukan. Enggak ada, bukan ini. Distributif. Ini ada contoh. Ini hapus saja. Negatif 25 dikurangi 51. Oh, konsepnya belum. Negatif A dikurangi B sama dengan, ini dihafalkan ya, negatif dalam kurung A ditambah B.
hasilnya negatif. Berarti ini dapat dituliskan yang lain ya, angka ini diganti angka 20, ini diganti angka 30 saja, 35 lah. Dapat dituliskan negatif dalam kurung 20. Aslinya kan seperti ini loh. Ini kurang satu langkah tok jane. Aslinya itu negatif A ditambah ini negatif B. Atau kalian bisa tuliskan negatif dalam kurung A ditambah B. Hasilnya negatif. Kan seperti ini aslinya. Hasilnya seperti ini. Ini bisa kalian tulis seperti ini. Negatif 20 ditambah ini negatif 35. Dikelompokkan lagi. Ini sama yang atas loh harusnya ini. Nah, ini makanya tadi saya lihat kok hampir sama. Cuma ini ya. Hampir sama seperti yang atas. Cuma ini negatifnya didahulukan tadi. Dituliskan menjadi negatif dalam kurung 20 ditambah 35. Kan seperti ini hasilnya. Hasilnya negatif 55. Kalau yang ini 36 dikurangi. Nah, ini ingat jika ada tanda pengurangan dan setelahnya itu tanda negatif maka menjadi penjumlahan. 36 dan bilangannya menjadi positif. Penjumlahan positif gitu ya. 36 tambah 59 menjadi 125. Ya, karena sudah 47 menit, terlalu banyak menyedot kuota dan bantuan dari pemerintah belum turun. Bahkan saya tanya teman yang sudah kuliah pun, teman-teman kuliahan saya, maksudnya di kelas saya, untuk kuotanya juga belum ada yang turun. Jadi kemungkinan satu Indonesia belum turun semua untuk kuotanya. Jika kalian ingin melihat videonya ini, lebih baik ke wifi-an mana lah yang dekat dengan rumah. Jadi tidak membebankan kuota yang dari paket data. Terima kasih untuk perhatiannya. Itu tadi sudah dijelaskan. Untuk hari ini karena di LKS tidak ada soal untuk pengerjaan, jadi cukup PKW sore ya. Besok sajalah, terlalu banyak yang difikirkan atau dihafalkan. Besok kan berarti melanjutkan ke halaman 13 yang bawah, perkalian bilangan bulat sampai pembagian bilangan bulat sampai halaman 15. Nah, itu akan ada soal itu yang besok minggu depan hari Kamis ya. Ini seharusnya hitungannya terlalu cepat tapi nggak apa-apa sih. Agustus, September itu udah PTS. Jadi kalau bisa September itu kita sudah selesai satu LKS harus. Jadi nanti latihan soal terus matematika. Latihan soal rumus. Kalau bisa dan waktunya nggak mepet, karena kemarin saja banyak rapat, jadi materinya harus terkejar ini. Ya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan penjelasannya kurang singkat atau kurang sederhana. Ini sudah saya sederhanakan dengan pengandaian yang paling sederhana supaya dapat dimengerti oleh adik-adik sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.